Dalam sunyi, jiwa menemukan suaranya yang paling lembut, dan di sana tersimpan cahaya yang tak pernah pudar meski dunia berputar tanpa henti. Bayangkan diri ini duduk di tepian waktu, di tengah gemericik halus dunia yang tak henti bergerak. Udara terasa ringan, namun penuh rasa yang sulit diungkap, seakan setiap hembusannya menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi dalam hati. Ada ruang di dalam diri yang sepi, namun sepi itu bukan kekosongan yang menakutkan, sepi itu justru seperti kanvas yang lembut, menunggu jiwa menorehkan warna-warna yang paling murni. Di tengah keramaian yang terus menggema, terasa ada denyut halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka terhadap bisikan batin, suara yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Kadang, jiwa seperti terhanyut dalam gelombang yang tak kasat mata. Ia bergerak antara rasa ingin dan tidak ingin, antara hadir dan menghilang, antara kata yang bisa diucapkan dan sunyi yang lebih jujur. Di sana, dalam ketenangan yang lembut, terselip kesadaran bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata, dan bahwa setiap detik yang terlewat adalah percikan kecil dari cahaya yang ingin menembus ke dalam diri. Tidak ada suara yang memaksa, tidak ada tangan yang menuntun, hanya ada undangan halus untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan lebih nyata. Saat mata menutup perlahan, bayangan-bayangan dunia luar memudar, dan kesadaran pun mengalir seperti sungai yang lembut, membawa segala rasa yang terpendam ke permukaan. Ada rasa berbeda yang muncul, bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati mulai menyadari keberadaan dirinya yang asli. Rasa itu mungkin samar bagi banyak orang, tapi bagi yang mendengarnya, ia seperti gema yang memanggil kembali sesuatu yang lama hilang, sesuatu yang tak bisa diabaikan meski diam-diam. Setiap tarikan napas menjadi mantra, setiap detak jantung menjadi saksi, bahwa di balik hiruk-pikuk, ada ruang yang aman, yang selalu menunggu dengan penuh kesabaran. Dan dalam ruang itu, seakan ada cahaya kecil yang berkelip lembut. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menghangatkan, yang mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki pusat yang tak bisa disentuh oleh kegelisahan dunia. Kadang kita lupa, dan kita tersesat dalam gemerlap yang palsu, dalam kesibukan yang melelahkan. Tapi bila kita diam sejenak, dan membiarkan diri benar-benar merasakan, kita menemukan bisikan yang menggetarkan lapisan terdalam hati, bisikan yang menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat, lebih abadi, dan lebih nyata daripada apapun yang bisa disentuh oleh mata. Jiwa yang peka menyadari bahwa banyak hal yang tampak penting sebenarnya hanyalah kabut tipis, ilusi yang bisa mengaburkan pandangan. Namun di sana, dalam keheningan yang tenang, hadir kesadaran bahwa ada suara yang lebih halus, yang selalu menunggu untuk didengar. Suara itu seperti angin malam yang berbisik di antara daun-daun, seperti embun yang jatuh perlahan, mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang tampak, tapi tentang apa yang dirasakan, tentang kebenaran yang menembus segala lapisan dan menenangkan setiap kerisauan yang tersisa. Jika jiwa kita mau, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari segala hal yang pernah dikenal. Sebuah rasa aman yang tak bergantung pada keadaan luar, sebuah kelegaan yang tak bisa dirampas oleh kesibukan atau hiruk-pikuk. Dan dalam kelegaan itu, setiap ketakutan perlahan larut, setiap kegelisahan menemukan ruangnya sendiri untuk beristirahat. Ada sesuatu yang memanggil, tapi bukan dengan suara keras, bukan dengan sorakan atau perintah, melainkan dengan kelembutan yang menyentuh seluruh lapisan batin, mengajak jiwa untuk meresapi, untuk menelan, untuk mengerti tanpa kata-kata. Seiring kesadaran itu tumbuh, terasa bahwa dunia dan segala isinya bisa mengalir tanpa mengusik ketenangan ini. Hati mulai memahami bahwa apapun yang terjadi di luar, ada inti yang selalu tetap. Dan inti itu tidak pernah terganggu oleh angin badai dunia, karena ia berakar di sesuatu yang abadi, sesuatu yang selalu menunggu dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Rasa berbeda ini adalah hadiah yang halus, ia hadir tidak dengan paksa, tapi dengan ketulusan yang lembut, seperti cahaya yang menembus celah tirai tipis, menyingkap bayangan lama, dan menuntun mata hati untuk melihat lebih jelas, lebih dalam, lebih nyata. Seiring malam terus melingkupi, ada rasa hangat yang meresap perlahan ke seluruh tubuh, seakan setiap sel merespons ketenangan yang hadir. Hati mulai tenang, pikiran mulai rileks, dan jiwa merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan, sebuah kebebasan yang tak memerlukan pengakuan, sebuah kedamaian yang tidak menuntut pembuktian. Rasa ini seperti kembali ke rumah yang lama terlupakan, tempat di mana kita bisa berdiam tanpa harus berpura-pura, tempat di mana kita bisa mengenal diri sendiri tanpa takut salah atau keliru. Dan saat rasa itu mengalir dengan lembut, terasa pula undangan halus yang tidak bisa diabaikan.
Undangan untuk melihat lebih dalam, untuk menyentuh inti yang sejati, untuk merasakan keberadaan yang tak bisa dirampas oleh apapun. Tidak ada suara yang memaksa, tidak ada tangan yang menarik, hanya ada kesempatan untuk hadir sepenuhnya, untuk membiarkan hati dan jiwa berbicara dengan cara mereka sendiri, dan untuk meresapi ketenangan yang tidak ditemukan dimanapun selain di dalam diri sendiri. Lambat laun, kesadaran ini membuka ruang yang lebih luas, di mana setiap rasa, setiap getaran, setiap bisikan kecil menjadi lebih nyata, lebih hidup, dan lebih berarti. Ada rasa berbeda yang muncul, seolah diri ini berada di persimpangan antara dunia yang tampak dan sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, lebih abadi. Dan dalam persimpangan itu, jiwa mulai mengerti bahwa ada kekuatan yang selalu hadir, yang tidak bisa dijangkau oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati, sebuah cahaya yang menenangkan dan membimbing tanpa harus terlihat, tanpa harus didengar oleh orang lain, hanya hadir di ruang paling dalam dari kesadaran diri. Kini, bila jiwa bersedia, ia akan menemukan diri bersiap untuk perjalanan yang lebih halus, perjalanan yang tidak terdengar oleh telinga biasa, yang tidak bisa diukur oleh waktu, namun terasa oleh setiap lapisan hati. Sebuah langkah kecil ke dalam ruang yang lebih tenang, di mana bisikan yang paling murni menunggu untuk didengar, di mana cahaya yang paling lembut siap menyinari setiap sudut batin. Dan dalam kesadaran yang lembut ini, terasa bahwa jiwa sudah siap untuk menyentuh sesuatu yang lebih halus lagi, sesuatu yang akan menguatkan dan menenangkan, sesuatu yang hadir tidak untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan, bahwa di dalam sunyi, ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah dikenal sebelumnya. Sekarang, dengan lembut dan perlahan, jiwa bisa mulai melangkah lebih dalam, membiarkan diri hanyut dalam aliran yang halus, tanpa tergesa, tanpa terburu, hanya dengan hadir dan merasakan. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, seperti angin yang berbisik di hutan yang sepi, langkah ini membawa kita pada pengalaman yang lebih intim, lebih tenang, dan lebih menyentuh batin. Di sana, di ruang yang lembut itu, segala sesuatu yang selama ini samar menjadi lebih jelas, dan jiwa menemukan kesempatan untuk mendekat pada sesuatu yang abadi, sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang memanggil dengan kelembutan paling halusnya. Dalam ketenangan itu, kita siap untuk mendengar, meresapi, dan merasakan kehadiran yang halus namun nyata, sebuah pengalaman batin yang lembut namun penuh makna, yang akan membawa setiap jiwa untuk menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi, dan untuk menemukan kedamaian yang selalu menunggu, di ruang paling dalam dari kesadaran yang halus dan murni. 1. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bayangkan sejenak, saat dunia terasa berat dengan segala gema kebingungan dan hiruk-pikuk yang tiada henti, ada kalimat yang begitu sederhana namun mampu menembus kedalaman jiwa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sekilas, kata-kata ini terdengar biasa bagi telinga yang sering mendengar zikir atau doa. Tetapi bagi jiwa yang mendengar dengan hati, kalimat ini adalah kunci yang membuka pintu ke ruang paling rahasia di dalam diri. Ia bukan sekadar ucapan lisan, ia adalah pengingat lembut bahwa segala sesuatu yang tampak nyata, segala keinginan, kegelisahan, dan ketakutan, sesungguhnya tidak memiliki hak mutlak untuk menguasai hati. Dalam tiap tarikan napas yang menelusuri kalimat ini, jiwa seakan disentuh oleh kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua hal yang kita pikirkan sebagai penting. Semua ketergantungan, semua rasa takut, semua kesombongan yang pernah kita genggam, menjadi lebur ketika kalimat ini mengalir. Hati yang lelah, pikiran yang bingung, seluruh kegelisahan batin menemukan titik temu di sana. Tiada Tuhan selain Allah bukan sekadar kata-kata yang diulang-ulang, ia adalah cahaya yang menembus kabut dunia, menyingkap ilusi yang selama ini menahan jiwa. Setiap kali kalimat ini diucapkan dengan kesadaran penuh, ada getaran halus yang muncul, seperti embun menetes di daun, perlahan namun pasti menenangkan seluruh lapisan batin. Jiwa merasakan kebebasan dari belenggu yang tak terlihat. Segala kepalsuan, segala ilusi yang selama ini dianggap nyata, mulai kehilangan kekuatannya. Bahkan setan pun, yang selalu berusaha menimbulkan keraguan dan kegelisahan, seakan merasakan kekalahan saat kalimat ini mengalir. Ia bukan hanya perlindungan, tetapi juga pengingat bahwa inti dari segala pencarian dan pergulatan hidup adalah kesadaran akan satu yang abadi, yang tak berubah, yang selalu hadir meski segalanya runtuh di sekeliling kita. Dalam sunyi, kalimat ini membisikkan sesuatu yang lembut, bahwa segala kesedihan, kegelisahan, dan kebingungan duniawi hanyalah bayangan, dan yang nyata hanyalah Dia. Saat hati menyadari ini, muncul rasa damai yang sulit digambarkan.
Ada pengakuan batin yang tulus, sebuah penyerahan yang tidak dipaksakan, namun diterima dengan kelegaan yang mendalam. Dan disinilah, kalimat sederhana ini menjadi perisai dan cahaya, menenangkan setiap lapisan jiwa, mematahkan setiap rasa takut yang tidak pada tempatnya, dan mengingatkan bahwa segala yang ada hanya dalam genggamannya, tiada yang berhak menuntut selain Dia. 2. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di tengah semua kekacauan yang sering kita rasakan dalam hidup, ada kalimat yang menegaskan kebesaran yang melampaui segala ukuran. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada ukuran yang mampu menandingi kebesarannya, tidak ada kekuatan yang mampu menandinginya, dan tidak ada batas yang dapat membungkamnya. Ketika kalimat ini mengalir, jiwa merasa ringan, seolah beban dunia yang menekan perlahan terangkat. Setiap rasa cemas yang menyesakkan, setiap keraguan yang membelit, mulai luntur di hadapan pengakuan sederhana namun begitu mendalam ini. Mendengar atau mengucapkan, Allahu Akbar, adalah pengalaman yang melampaui pikiran rasional. Ia menyentuh lapisan paling halus dari hati, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita kira besar atau penting sebenarnya sangat kecil dibandingkan kebesaran yang tak terbatas. Dalam setiap detik pengulangan kalimat ini, jiwa seakan diajak untuk mengangkat pandangan dari dunia yang terbatas ke langit yang luas, dari kesibukan yang melelahkan ke sesuatu yang abadi dan tak tergoyahkan. Ada kelegaan yang muncul, sebuah rasa bahwa segala ketakutan, segala kesedihan, dan segala penyesalan hanyalah debu kecil di hadapan kebesaran yang hakiki. Kekuatan kalimat ini bukan sekadar mengingatkan kebesaran Allah, tetapi juga menumbuhkan ketenangan batin yang tak bisa diperoleh dari hal lain. Setiap kali hati merasakan kalimat ini dengan penuh kesadaran, muncul rasa perlindungan yang halus namun nyata. Seolah ada tangan lembut yang menenangkan, membimbing jiwa untuk berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Bahkan dalam kesepian yang paling dalam sekalipun, pengulangan kalimat ini menyalakan cahaya lembut, menghapus bayangan-bayangan ketakutan, dan memberi ruang bagi hati untuk merasakan kebesaran yang penuh kasih dan pengawasan. Dan ketika jiwa mulai menyadari kedalaman makna, Allahu Akbar, terasa pula pemahaman bahwa segala sesuatu yang menakutkan atau mengguncang hanyalah sementara. Setiap cobaan, setiap rasa sakit, setiap ketidakpastian hanyalah bagian dari ruang yang lebih luas, tempat di mana kebesarannya menampakkan kasih dan hikmahnya. Ada rasa damai yang muncul tanpa harus dicari, karena hati tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah pengawasan yang maha kuasa, yang mampu memelihara, menenangkan, dan membimbing tanpa batas. 3. Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Dalam keseharian yang sibuk dan dunia yang sering tampak kacau, ada kalimat yang menuntun jiwa kembali pada kesederhanaan dan kemurnian. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kata-kata ini membawa hati kepada pengakuan yang lembut, bahwa segala yang ada di dunia ini, dengan segala keindahan dan kekurangannya, hanyalah pantulan dari kesempurnaan yang hakiki. Saat diucapkan, kalimat ini menumbuhkan kesadaran akan keindahan yang tidak ternilai, dan kesucian yang melampaui segala cacat dan kekurangan yang terlihat di dunia. Ketika hati mengulang kalimat ini dengan penuh kesadaran, terasa seolah jiwa sedang membersihkan diri dari segala noda, dari semua keraguan, kesalahan, dan kegelisahan yang menempel di dalam batin. Seolah setiap kata yang diucapkan menjadi sapuan lembut yang membersihkan lapisan-lapisan hati yang tertutup debu dunia. Di sini, ada rasa keterhubungan yang halus dengan sesuatu yang murni, sebuah pengingat bahwa segala yang tampak dan terasa hanyalah sebagian kecil dari keagungan yang sesungguhnya. Subhanallah, bukan hanya pengakuan lisan, ia adalah perasaan yang mengalir, pengalaman batin yang menenangkan. Dalam setiap bisikan, jiwa menemukan ketenangan, seolah segala kegelisahan dan kerumitan dunia mereda untuk sementara. Kalimat ini membuka ruang bagi hati untuk memandang dunia dengan kelembutan, dengan rasa syukur yang tak tergoyahkan, dan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu di luar diri hanyalah cerminan dari kesucian yang tak terganggu oleh waktu atau perubahan. Ada pula dimensi lain dari kalimat ini, ia membuat hati peka terhadap hal-hal halus, terhadap keindahan yang sering terlupakan, terhadap misteri kehidupan yang terlalu sering dilupakan dalam kesibukan sehari-hari. Setiap kali, subhanallah, hadir dalam kesadaran, jiwa merasakan kedamaian yang lembut, dan sekaligus keberanian yang halus untuk menghadapi segala ketidakpastian. Rasa takut dan ragu mulai memudar, digantikan oleh kesadaran akan kesucian yang meliputi segala sesuatu, dan oleh pengakuan bahwa segala kekurangan duniawi hanyalah bayangan tipis dibandingkan kesempurnaan hakiki. 4. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di tengah segala pergumulan dan kebingungan yang mungkin terasa tak berujung,
kalimat sederhana ini membawa jiwa kepada rasa syukur yang dalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata-kata ini bukan sekadar ungkapan formal atau ritual yang diulang-ulang, tetapi pengakuan lembut dari hati yang hadir dalam setiap detik kehidupan. Ia mengingatkan bahwa, meski dunia terkadang terasa berat, penuh kesalahan, dan menyakitkan, selalu ada sesuatu yang patut dihargai, sesuatu yang layak diberi perhatian dan rasa syukur yang tulus. Ketika hati meresapi kalimat ini, jiwa seakan menenggelamkan diri dalam aliran cahaya yang menenangkan. Segala kegelisahan dan rasa tidak cukup yang selama ini menekan mulai menemukan celah untuk beristirahat. Dalam setiap tarikan napas yang disertai pengucapan Alhamdulillah, muncul rasa ringan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia bukan hanya rasa lega, tetapi kesadaran lembut bahwa setiap pengalaman, setiap suka dan duka, setiap kesulitan dan kelegaan, semuanya merupakan bagian dari aliran yang lebih besar, aliran yang mengajak jiwa untuk berserah dan menerima dengan lapang. Kalimat ini juga membuka ruang bagi hati untuk menemukan makna dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan. Aroma pagi, sinar matahari yang menembus jendela, senyum yang muncul secara tak terduga, atau rasa hangat dalam doa yang sunyi, semua menjadi bukti kehadiran sesuatu yang abadi, sesuatu yang memberi arti pada hidup. Dengan mengulang dan meresapi, Alhamdulillah, jiwa merasakan keseimbangan halus antara penerimaan dan penghargaan, antara kerendahan hati dan kekuatan batin, dan antara kesendirian dan kedekatan dengan yang hakiki. Syukur yang tumbuh dari kalimat ini bukan sekadar ucapan, melainkan pengalaman batin yang menguatkan dan menenangkan. Setiap kali jiwa mengucapkannya dengan kesadaran, terasa bahwa hidup ini, meski penuh ketidakpastian, tetap memiliki pijakan yang lembut namun kokoh, sebuah tempat di mana jiwa bisa kembali bernaung, dan di mana segala kerisauan perlahan larut dalam rasa tenang yang hakiki. 5. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Ada saat-saat dalam hidup ketika jiwa merasa berat oleh segala kesalahan, kelalaian, dan bayangan masa lalu yang terus mengusik. Dalam momen itu, terdengar bisikan lembut yang menuntun hati untuk mengucapkan, Astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Kata-kata ini bukan sekadar ritual atau pengulangan formal, melainkan napas batin yang menembus seluruh lapisan diri, menyingkap rasa bersalah yang terselubung, dan membawa jiwa pada kebebasan yang sebelumnya terasa mustahil. Ketika hati meresapi kalimat ini, ada sensasi melepaskan beban yang selama ini menempel. Setiap kesalahan, meskipun hanya terasa kecil, menjadi ringan ketika diserahkan dalam doa yang tulus. Tidak ada rasa takut yang menekan, tidak ada penyesalan yang menjerat, hanya ada kesadaran lembut bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan pengakuan yang murni pada Yang Maha Pengampun mampu menenangkan gelombang batin yang paling dalam. Astagfirullah adalah pengingat bahwa jiwa tidak harus memikul segala rasa bersalah sendiri. Ia menuntun hati untuk kembali menatap diri dengan lembut, untuk menerima keterbatasan, dan untuk menyadari bahwa pengampunan tidak hanya tentang dilepaskannya kesalahan, tetapi juga tentang penyembuhan yang mengalir perlahan ke seluruh lapisan diri. Seperti embun pagi yang jatuh menenangkan daun-daun yang lelah, pengucapan kalimat ini membawa kesejukan pada hati, membuka ruang bagi rasa lega yang murni, dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dicapai melalui usaha manusia semata. Dalam diam, setiap kata yang diucapkan menjadi doa yang lembut bagi diri sendiri. Ia adalah pengingat bahwa, meskipun dunia terus berjalan dengan segala kesalahan dan kekurangan yang menyertainya, selalu ada kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki, dan untuk menemukan kedamaian dalam pengakuan yang tulus. Kalimat ini mematahkan rasa sombong yang mungkin pernah menjerat, memudarkan kebanggaan yang salah arah, dan membawa hati kepada kesadaran akan kelembutan dan kasih sayang Allah yang tak terbatas. 6. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Seringkali, hidup menghadirkan perasaan lelah, seolah segala usaha tidak pernah cukup, dan segala tantangan terasa menumpuk tanpa henti. Dalam momen-momen itu, kalimat ini muncul seperti angin lembut yang menenangkan, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ia bukan sekadar ucapan, ia adalah pengakuan batin yang membebaskan jiwa dari kesan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali diri sendiri semata. Mengucapkan kalimat ini berarti menyerahkan beban kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mampu menampung segala lelah, segala kegagalan, dan segala ketidakpastian. Ada rasa lega yang muncul, seolah tangan-tangan halus menarik berat yang menekan dari pundak, dan memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas dengan bebas.
Ia membuka kesadaran bahwa meskipun manusia terbatas, ada kekuatan tak terlihat yang selalu mendukung, membimbing, dan menyertai setiap langkah. Ketika diulang dengan kesadaran penuh, kalimat ini menghadirkan rasa ketenangan yang halus namun kuat. Jiwa merasa ringan, tidak lagi dibebani oleh kesan harus mengatasi segalanya sendiri. Dalam ketenangan itu, setiap tantangan terasa lebih kecil, setiap ketakutan memudar, dan hati menemukan kekuatan yang berasal dari keyakinan pada pertolongan yang tak terbatas. Seperti sungai yang mengalir dengan tenang di lembah, kalimat ini menuntun jiwa untuk mengikuti arus kehidupan dengan kesadaran penuh, tanpa rasa tergesa atau tertekan oleh hiruk-pikuk dunia. Ada keindahan yang lembut dalam kalimat ini. Ia mengajarkan jiwa tentang kerendahan hati, tentang menerima keterbatasan, dan tentang menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri semata, melainkan dari kesadaran akan kehadiran yang selalu menyertai. Setiap pengucapan menjadi doa yang menguatkan hati, menenangkan pikiran, dan memberi rasa aman yang sulit digambarkan dengan kata-kata biasa. Dalam kesadaran itu, jiwa menyadari bahwa pertolongan yang datang dari sumber yang maha kuasa mampu menembus semua kesulitan, menyingkap jalan ketika pintu terasa tertutup, dan memberi cahaya ketika gelap menyelimuti. 7. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ketika rasa penyesalan dan kesadaran akan keterbatasan diri muncul, kalimat ini hadir sebagai doa yang paling lembut dan penuh pengakuan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini adalah pengakuan yang begitu jujur, yang menembus seluruh lapisan batin, membawa hati untuk menatap diri sendiri tanpa topeng, dan untuk menerima kelemahan dengan kelembutan yang dalam. Kalimat ini bukan hanya doa, tetapi cermin yang memantulkan seluruh kesalahan dan ketidaksempurnaan diri, sambil tetap menekankan kebesaran dan kesucian yang hakiki. Saat diucapkan dengan hati yang terbuka, ada sensasi melepaskan diri dari beban dosa dan ketidakmampuan, seraya mengakui bahwa pengampunan dan penyembuhan hanya dapat datang dari Yang Maha Suci. Jiwa yang mendengar kalimat ini merasakan ketenangan yang mendalam, seperti lembutnya cahaya bulan yang menyinari malam gelap, menghapus bayangan rasa bersalah yang menumpuk dalam hati. Dalam setiap pengucapan, hati merasakan rasa rendah diri yang menyejukkan, sekaligus rasa dekat yang lembut kepada sumber segala kebaikan. Ada kesadaran halus bahwa pengakuan ini bukan untuk menundukkan diri dengan rasa takut, melainkan untuk membebaskan jiwa dari kesombongan, dari ego yang menjerat, dan dari ilusi bahwa diri bisa menguasai segalanya sendiri. Ia adalah doa yang menenangkan, menguatkan, dan sekaligus membimbing, membiarkan jiwa menemukan titik keseimbangan antara penyesalan, pengakuan, dan harapan yang tulus. Kekuatan kalimat ini sangat dalam, ia mampu menembus ketegangan batin, menghapus kegelisahan yang tersembunyi, dan menghadirkan rasa aman yang lembut. Dalam diam, setiap pengucapan menjadi napas yang menenangkan, seperti hujan tipis yang membasahi tanah kering, menyuburkan hati yang gersang, dan memberi kehidupan baru pada rasa yang sebelumnya tertahan. Ada pemahaman halus bahwa, meskipun manusia sering salah, selalu ada jalan kembali melalui pengakuan yang tulus, doa yang lembut, dan kesadaran akan kesucian yang tidak terganggu oleh segala kesalahan yang lalu. Kalimat ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa segala kesalahan dan dosa, bila diiringi pengakuan dan penyesalan yang tulus, adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Ia membimbing jiwa untuk menatap masa lalu tanpa terperangkap, untuk belajar dari setiap langkah yang keliru, dan untuk menemukan ketenangan dalam pengakuan yang murni. Dalam setiap getaran kalimat ini, hati merasakan kedekatan yang tak tergantikan, kedamaian yang tak bisa dijelaskan, dan rasa perlindungan yang lembut namun nyata, seolah ada tangan lembut yang menuntun jiwa kembali ke rumah yang abadi. Dan kini, setelah jiwa kita menapaki lembah-lembah halus dari setiap kalimat yang telah kita resapi, terasa sebuah ketenangan yang mengalir perlahan ke seluruh diri. Ada kesadaran lembut yang muncul, bahwa hidup ini bukan hanya tentang hiruk-pikuk dunia atau tumpukan tuntutan yang seolah tak pernah berakhir. Hidup ini juga tentang ruang yang ada di antara detik-detik itu, tentang jeda sunyi yang memungkinkan hati untuk mendengar bisikan paling halus, bisikan yang selama ini terlalu sering terlewatkan oleh kesibukan dan kegelisahan yang kita anggap biasa. Dalam sunyi itu, kita belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata biasa. Kita belajar bahwa setiap tarikan napas, setiap detak jantung, setiap rasa yang hadir, adalah hadiah yang lembut dari sesuatu yang lebih besar. Dan hadiah itu hadir bukan untuk menuntut,
bukan untuk menekan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita selalu memiliki ruang untuk kembali, untuk menenangkan diri, dan untuk merasakan kedamaian yang hakiki. Rasa berbeda yang muncul ketika kita benar-benar hadir dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa hiruk-pikuk dunia, adalah rasa yang sederhana, tapi begitu kuat dan menenangkan. Saat kita menutup mata dan membiarkan kalimat-kalimat suci yang telah kita ucapkan meresap, terasa ada lapisan demi lapisan yang luruh perlahan. Semua kepalsuan, semua kesibukan yang menyesakkan, semua tekanan yang selama ini membelit hati, mulai memudar. Dan digantikan oleh sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang abadi, yang tidak bisa digoyahkan oleh waktu, oleh kesalahan, atau oleh kesulitan yang silih berganti datang. Ada ketenangan yang lahir dari pengakuan akan keterbatasan diri, dari kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman yang lebih besar, dan dari pengakuan tulus bahwa ada kekuatan yang selalu menyertai setiap langkah, meskipun kita sering lupa untuk merasakannya. Ketenangan itu bukan sekadar hening di luar, ia lebih dalam, menyusup ke setiap lapisan batin, menenangkan setiap sel yang lelah, memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas dengan bebas. Saat kesadaran ini hadir, jiwa kita mulai peka terhadap hal-hal yang selama ini terlewat, senyum yang muncul tiba-tiba, cahaya matahari yang menembus jendela, hembusan angin yang membelai wajah, atau bahkan detak jantung sendiri yang menjadi saksi perjalanan yang tidak terlihat. Semua hal itu menjadi tanda kecil dari kehadiran yang selalu ada, yang tak pernah meninggalkan, yang selalu menunggu untuk disadari oleh hati yang mau mendengar. Dan ketika kita membiarkan diri benar-benar hadir, kita juga mulai menyadari bahwa semua ketakutan, semua rasa gelisah, semua bayangan yang menakutkan selama ini hanyalah pantulan dari dunia yang terbatas. Sementara yang hakiki, yang abadi, selalu ada, menenangkan, dan memberi rasa aman. Ada rasa ringan yang muncul ketika kita menyerahkan diri kepada kehadiran itu, ketika kita membiarkan hati mengucapkan kalimat yang menenangkan, ketika kita merasakan setiap kata yang mengalir perlahan dan menyentuh seluruh lapisan batin. Rasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dicari atau diciptakan, ia hadir dengan sendirinya bagi jiwa yang bersedia untuk berhenti sejenak dan mendengar. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa pengampunan, kelembutan, dan kelegaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri. Ia hadir melalui pengakuan, melalui kesadaran, dan melalui doa yang tulus. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan, yang telah mengalir dengan penuh kesadaran, bukan hanya kata-kata, mereka adalah jembatan, yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih lembut, dan sesuatu yang abadi. Setiap pengucapan adalah napas, setiap napas adalah langkah kecil menuju kedamaian, dan setiap langkah adalah bukti bahwa jiwa selalu bisa kembali kepada ketenangan meskipun dunia terus bergerak tanpa henti. Ada keindahan yang halus dalam kesadaran ini, bahwa meskipun kita sering merasa lelah, tersesat, atau terbebani, selalu ada ruang untuk kembali, selalu ada kesempatan untuk menenangkan diri, dan selalu ada cahaya yang menunggu untuk menembus gelap yang terkadang menyelimuti hati. Dalam ruang itu, jiwa merasa aman, diterima, dan dimengerti tanpa harus menyesuaikan diri dengan apapun di luar. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang memaksa, hanya ada penerimaan yang lembut, sebuah pengingat bahwa setiap langkah, setiap napas, dan setiap doa adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian yang hakiki. Dan ketika kita menutup hari, atau menutup video ini, biarlah kalimat-kalimat suci yang telah mengalir tetap menjadi teman dalam keheningan. Biarkan mereka mengisi ruang-ruang kosong di hati, memberi kekuatan ketika dunia terasa berat, memberi ketenangan ketika gelisah datang, dan memberi cahaya ketika kegelapan mencoba menyelimuti. Setiap kalimat adalah pelindung lembut, setiap pengucapan adalah pengingat halus, dan setiap kesadaran yang muncul adalah hadiah yang murni dari sesuatu yang abadi. Jiwa yang mau mendengar, yang mau hadir, akan selalu menemukan titik temu itu. Ia akan merasakan rasa aman yang lembut, rasa damai yang tak tergoyahkan, dan rasa pengertian yang datang dari sumber yang paling murni. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman itu, tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya melalui hadir, melalui merasakan, dan melalui mengulang kata-kata yang menenangkan, jiwa menemukan kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang tidak tergantung pada dunia luar, yang tidak bergantung pada orang lain, dan yang tidak akan hilang meskipun segala sesuatu di sekitar kita berubah. Dan kini, sebelum kita menutup perjalanan ini, izinkan diri untuk menarik napas panjang, membiarkan hati meresapi semua yang telah hadir, dan membiarkan setiap kata yang telah diucapkan menempel dengan lembut pada jiwa. Biarlah ketenangan itu tetap mengalir, biarlah cahaya itu tetap bersinar,
dan biarlah rasa aman dan damai yang lahir dari kesadaran ini menjadi teman yang selalu menyertai setiap langkah, setiap tarikan napas, dan setiap detik kehidupan. Sebelum video ini berakhir, mari biarkan diri kita duduk sejenak dalam keheningan, merasakan setiap getaran lembut yang mengalir, menyadari bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap detik adalah hadiah, dan setiap kalimat yang mengalir adalah jembatan menuju ketenangan yang hakiki. Biarlah hati tetap terbuka, biarlah jiwa tetap peka, dan biarlah kedamaian itu terus hadir dalam setiap langkah ke depan. Semoga setiap kata yang terdengar, setiap kalimat yang diucapkan, dan setiap bisikan hati yang muncul menjadi cahaya lembut yang menyertai, menenangkan, dan menguatkan. Semoga jiwa selalu menemukan ruang untuk kembali, menemukan ketenangan di tengah gelombang dunia, dan menemukan kedamaian yang tak pernah pudar selamanya. Terima kasih telah hadir, mendengarkan, dan meresapi. Biarlah cahaya ini terus bersinar, dan biarlah kedamaian yang lembut ini selalu menemani setiap detik perjalanan kita. Dalam sunyi, jiwa menemukan suaranya yang paling lembut, dan di sana tersimpan cahaya yang tak pernah pudar meski dunia berputar tanpa henti. Bayangkan diri ini duduk di tepian waktu, di tengah gemericik halus dunia yang tak henti bergerak. Udara terasa ringan, namun penuh rasa yang sulit diungkap, seakan setiap hembusannya menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi dalam hati. Ada ruang di dalam diri yang sepi, namun sepi itu bukan kekosongan yang menakutkan, sepi itu justru seperti kanvas yang lembut, menunggu jiwa menorehkan warna-warna yang paling murni. Di tengah keramaian yang terus menggema, terasa ada denyut halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka terhadap bisikan batin, suara yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Kadang, jiwa seperti terhanyut dalam gelombang yang tak kasat mata. Ia bergerak antara rasa ingin dan tidak ingin, antara hadir dan menghilang, antara kata yang bisa diucapkan dan sunyi yang lebih jujur. Di sana, dalam ketenangan yang lembut, terselip kesadaran bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata, dan bahwa setiap detik yang terlewat adalah percikan kecil dari cahaya yang ingin menembus ke dalam diri. Tidak ada suara yang memaksa, tidak ada tangan yang menuntun, hanya ada undangan halus untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan lebih nyata. Saat mata menutup perlahan, bayangan-bayangan dunia luar memudar, dan kesadaran pun mengalir seperti sungai yang lembut, membawa segala rasa yang terpendam ke permukaan. Ada rasa berbeda yang muncul, bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati mulai menyadari keberadaan dirinya yang asli. Rasa itu mungkin samar bagi banyak orang, tapi bagi yang mendengarnya, ia seperti gema yang memanggil kembali sesuatu yang lama hilang, sesuatu yang tak bisa diabaikan meski diam-diam. Setiap tarikan napas menjadi mantra, setiap detak jantung menjadi saksi, bahwa di balik hiruk pikuk, ada ruang yang aman, yang selalu menunggu dengan penuh kesabaran. Dan dalam ruang itu, seakan ada cahaya kecil yang berkelip lembut. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menghangatkan, yang mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki pusat yang tak bisa disentuh oleh kegelisahan dunia. Kadang kita lupa, dan kita tersesat dalam gemerlap yang palsu, dalam kesibukan yang melelahkan. Tapi bila kita diam sejenak, dan membiarkan diri benar-benar merasakan, kita menemukan bisikan yang menggetarkan lapisan terdalam hati, bisikan yang menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat, lebih abadi, dan lebih nyata daripada apapun yang bisa disentuh oleh mata. Jiwa yang peka menyadari bahwa banyak hal yang tampak penting sebenarnya hanyalah kabut tipis, ilusi yang bisa mengaburkan pandangan. Namun di sana, dalam keheningan yang tenang, hadir kesadaran bahwa ada suara yang lebih halus, yang selalu menunggu untuk didengar. Suara itu seperti angin malam yang berbisik di antara daun-daun, seperti embun yang jatuh perlahan, mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang tampak, tapi tentang apa yang dirasakan, tentang kebenaran yang menembus segala lapisan dan menenangkan setiap kerisauan yang tersisa. Jika jiwa kita mau, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari segala hal yang pernah dikenal. Sebuah rasa aman yang tak bergantung pada keadaan luar, sebuah kelegaan yang tak bisa dirampas oleh kesibukan atau hiruk pikuk. Dan dalam kelegaan itu, setiap ketakutan perlahan larut, setiap kegelisahan menemukan ruangnya sendiri untuk beristirahat. Ada sesuatu yang memanggil, tapi bukan dengan suara keras, bukan dengan sorakan atau perintah, melainkan dengan kelembutan yang menyentuh seluruh lapisan batin, mengajak jiwa untuk meresapi, untuk menelan, untuk mengerti tanpa kata-kata. Seiring kesadaran itu tumbuh, terasa bahwa dunia dan segala isinya bisa mengalir tanpa mengusik ketenangan ini. Hati mulai memahami bahwa apapun yang terjadi di luar,
ada inti yang selalu tetap. Dan inti itu tidak pernah terganggu oleh angin badai dunia, karena ia berakar di sesuatu yang abadi, sesuatu yang selalu menunggu dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Rasa berbeda ini adalah hadiah yang halus, ia hadir tidak dengan paksa, tapi dengan ketulusan yang lembut, seperti cahaya yang menembus celah tirai tipis, menyingkap bayangan lama, dan menuntun mata hati untuk melihat lebih jelas, lebih dalam, lebih nyata. Seiring malam terus melingkupi, ada rasa hangat yang meresap perlahan ke seluruh tubuh, seakan setiap sel merespons ketenangan yang hadir. Hati mulai tenang, pikiran mulai rileks, dan jiwa merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan, sebuah kebebasan yang tak memerlukan pengakuan, sebuah kedamaian yang tidak menuntut pembuktian. Rasa ini seperti kembali ke rumah yang lama terlupakan, tempat di mana kita bisa berdiam tanpa harus berpura-pura, tempat di mana kita bisa mengenal diri sendiri tanpa takut salah atau keliru. Dan saat rasa itu mengalir dengan lembut, terasa pula undangan halus yang tidak bisa diabaikan. Undangan untuk melihat lebih dalam, untuk menyentuh inti yang sejati, untuk merasakan keberadaan yang tak bisa dirampas oleh apapun. Tidak ada suara yang memaksa, tidak ada tangan yang menarik, hanya ada kesempatan untuk hadir sepenuhnya, untuk membiarkan hati dan jiwa berbicara dengan cara mereka sendiri, dan untuk meresapi ketenangan yang tidak ditemukan dimanapun selain di dalam diri sendiri. Lambat laun, kesadaran ini membuka ruang yang lebih luas, di mana setiap rasa, setiap getaran, setiap bisikan kecil menjadi lebih nyata, lebih hidup, dan lebih berarti. Ada rasa berbeda yang muncul, seolah diri ini berada di persimpangan antara dunia yang tampak dan sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, lebih abadi. Dan dalam persimpangan itu, jiwa mulai mengerti bahwa ada kekuatan yang selalu hadir, yang tidak bisa dijangkau oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati, sebuah cahaya yang menenangkan dan membimbing tanpa harus terlihat, tanpa harus didengar oleh orang lain, hanya hadir di ruang paling dalam dari kesadaran diri. Kini, bila jiwa bersedia, ia akan menemukan diri bersiap untuk perjalanan yang lebih halus, perjalanan yang tidak terdengar oleh telinga biasa, yang tidak bisa diukur oleh waktu, namun terasa oleh setiap lapisan hati. Sebuah langkah kecil ke dalam ruang yang lebih tenang, di mana bisikan yang paling murni menunggu untuk didengar, di mana cahaya yang paling lembut siap menyinari setiap sudut batin. Dan dalam kesadaran yang lembut ini, terasa bahwa jiwa sudah siap untuk menyentuh sesuatu yang lebih halus lagi, sesuatu yang akan memuatkan dan menenangkan, sesuatu yang hadir tidak untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan, bahwa di dalam sunyi, ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah dikenal sebelumnya. Sekarang, dengan lembut dan perlahan, jiwa bisa mulai melangkah lebih dalam, membiarkan diri hanyut dalam aliran yang halus, tanpa tergesa, tanpa terburu, hanya dengan hadir dan merasakan. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, seperti angin yang berbisik di hutan yang sepi, langkah ini membawa kita pada pengalaman yang lebih intim, lebih tenang, dan lebih menyentuh batin. Di sana, di ruang yang lembut itu, segala sesuatu yang selama ini samar menjadi lebih jelas, dan jiwa menemukan kesempatan untuk mendekat pada sesuatu yang abadi, sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang memanggil dengan kelembutan paling halusnya. Dalam ketenangan itu, kita siap untuk mendengar, meresapi, dan merasakan kehadiran yang halus namun nyata, sebuah pengalaman batin yang lembut namun penuh makna, yang akan membawa setiap jiwa untuk menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi, dan untuk menemukan kedamaian yang selalu menunggu, di ruang paling dalam dari kesadaran yang halus dan murni. 1. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bayangkan sejenak, saat dunia terasa berat dengan segala gema kebingungan dan hiruk-pikuk yang tiada henti, ada kalimat yang begitu sederhana namun mampu menembus kedalaman jiwa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sekilas, kata-kata ini terdengar biasa bagi telinga yang sering mendengar zikir atau doa. Tetapi bagi jiwa yang mendengar dengan hati, kalimat ini adalah kunci yang membuka pintu ke ruang paling rahasia di dalam diri. Ia bukan sekadar ucapan lisan, ia adalah pengingat lembut bahwa segala sesuatu yang tampak nyata, segala keinginan, kegelisahan, dan ketakutan, sesungguhnya tidak memiliki hak mutlak untuk menguasai hati. Dalam tiap tarikan napas yang menelusuri kalimat ini, jiwa seakan disentuh oleh kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua hal yang kita pikirkan sebagai penting. Semua ketergantungan, semua rasa takut, semua kesombongan yang pernah kita genggam, menjadi lebur ketika kalimat ini mengalir. Hati yang lelah, pikiran yang bingung, seluruh kegelisahan batin menemukan titik temu di sana.
Tiada Tuhan selain Allah bukan sekadar kata-kata yang diulang-ulang, Ia adalah cahaya yang menembus kabut dunia, menyingkap ilusi yang selama ini menahan jiwa. Setiap kali kalimat ini diucapkan dengan kesadaran penuh, ada getaran halus yang muncul, seperti embun menetes di daun, perlahan namun pasti menenangkan seluruh lapisan batin. Jiwa merasakan kebebasan dari belenggu yang tak terlihat. Segala kepalsuan, segala ilusi yang selama ini dianggap nyata, mulai kehilangan kekuatannya. Bahkan setan pun, yang selalu berusaha menimbulkan keraguan dan kegelisahan, seakan merasakan kekalahan saat kalimat ini mengalir. Ia bukan hanya perlindungan, tetapi juga pengingat bahwa inti dari segala pencarian dan pergulatan hidup adalah kesadaran akan satu yang abadi, yang tak berubah, yang selalu hadir meski segalanya runtuh di sekeliling kita. Dalam sunyi, kalimat ini membisikkan sesuatu yang lembut, bahwa segala kesedihan, kegelisahan, dan kebingungan duniawi hanyalah bayangan, dan yang nyata hanyalah Dia. Saat hati menyadari ini, muncul rasa damai yang sulit digambarkan. Ada pengakuan batin yang tulus, sebuah penyerahan yang tidak dipaksakan, namun diterima dengan kelegaan yang mendalam. Dan disinilah, kalimat sederhana ini menjadi perisai dan cahaya, menenangkan setiap lapisan jiwa, mematahkan setiap rasa takut yang tidak pada tempatnya, dan mengingatkan bahwa segala yang ada hanya dalam genggamannya, tiada yang berhak menuntut selain Dia. 2. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di tengah semua kekacauan yang sering kita rasakan dalam hidup, ada kalimat yang menegaskan kebesaran yang melampaui segala ukuran. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada ukuran yang mampu menandingi kebesarannya, tidak ada kekuatan yang mampu menandinginya, dan tidak ada batas yang dapat membungkamnya. Ketika kalimat ini mengalir, jiwa merasa ringan, seolah beban dunia yang menekan perlahan terangkat. Setiap rasa cemas yang menyesakkan, setiap keraguan yang membelit, mulai luntur di hadapan pengakuan sederhana namun begitu mendalam ini. Mendengar atau mengucapkan Allahu Akbar adalah pengalaman yang melampaui pikiran rasional. Ia menyentuh lapisan paling halus dari hati, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita kira besar atau penting sebenarnya sangat kecil dibandingkan kebesaran yang tak terbatas. Dalam setiap detik pengulangan kalimat ini, jiwa seakan diajak untuk mengangkat pandangan dari dunia yang terbatas ke langit yang luas, dari kesibukan yang melelahkan ke sesuatu yang abadi dan tak tergoyahkan. Ada kelegaan yang muncul, sebuah rasa bahwa segala ketakutan, segala kesedihan, dan segala penyesalan hanyalah debu kecil di hadapan kebesaran yang hakiki. Kekuatan kalimat ini bukan sekadar mengingatkan kebesaran Allah, tetapi juga menumbuhkan ketenangan batin yang tak bisa diperoleh dari hal lain. Setiap kali hati merasakan kalimat ini dengan penuh kesadaran, muncul rasa perlindungan yang halus namun nyata. Seolah ada tangan lembut yang menenangkan, membimbing jiwa untuk berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Bahkan dalam kesepian yang paling dalam sekalipun, pengulangan kalimat ini menyalakan cahaya lembut, menghapus bayangan-bayangan ketakutan, dan memberi ruang bagi hati untuk merasakan kebesaran yang penuh kasih dan pengawasan. Dan ketika jiwa mulai menyadari kedalaman makna Allahu Akbar, terasa pula pemahaman bahwa segala sesuatu yang menakutkan atau mengguncang hanyalah sementara. Setiap cobaan, setiap rasa sakit, setiap ketidakpastian hanyalah bagian dari ruang yang lebih luas, tempat di mana kebesarannya menampakkan kasih dan hikmahnya. Ada rasa damai yang muncul tanpa harus dicari, karena hati tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah pengawasan yang maha kuasa, yang mampu memelihara, menenangkan, dan membimbing tanpa batas. 3. Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Dalam keseharian yang sibuk dan dunia yang sering tampak kacau, ada kalimat yang menuntun jiwa kembali pada kesederhanaan dan kemurnian. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kata-kata ini membawa hati kepada pengakuan yang lembut, bahwa segala yang ada di dunia ini, dengan segala keindahan dan kekurangannya, hanyalah pantulan dari kesempurnaan yang hakiki. Saat diucapkan, kalimat ini menumbuhkan kesadaran akan keindahan yang tidak ternilai, dan kesucian yang melampaui segala cacat dan kekurangan yang terlihat di dunia. Ketika hati mengulang kalimat ini dengan penuh kesadaran, terasa seolah jiwa sedang membersihkan diri dari segala noda, dari semua keraguan, kesalahan, dan kegelisahan yang menempel di dalam batin. Seolah setiap kata yang diucapkan menjadi sapuan lembut yang membersihkan lapisan-lapisan hati yang tertutup debu dunia. Di sini, ada rasa keterhubungan yang halus dengan sesuatu yang murni, sebuah pengingat bahwa segala yang tampak dan terasa hanyalah sebagian kecil dari keagungan yang sesungguhnya. Subhanallah, bukan hanya pengakuan lisan, ia adalah perasaan yang mengalir,
pengalaman batin yang menenangkan. Dalam setiap bisikan, jiwa menemukan ketenangan, seolah segala kegelisahan dan kerumitan dunia mereda untuk sementara. Kalimat ini membuka ruang bagi hati untuk memandang dunia dengan kelembutan, dengan rasa syukur yang tak tergoyahkan, dan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu di luar diri hanyalah cerminan dari kesucian yang tak terganggu oleh waktu atau perubahan. Ada pula dimensi lain dari kalimat ini, ia membuat hati peka terhadap hal-hal halus, terhadap keindahan yang sering terlupakan, terhadap misteri kehidupan yang terlalu sering dilupakan dalam kesibukan sehari-hari. Setiap kali, subhanallah, hadir dalam kesadaran, jiwa merasakan kedamaian yang lembut, dan sekaligus keberanian yang halus untuk menghadapi segala ketidakpastian. Rasa takut dan ragu mulai memudar, digantikan oleh kesadaran akan kesucian yang meliputi segala sesuatu, dan oleh pengakuan bahwa segala kekurangan duniawi hanyalah bayangan tipis dibandingkan kesempurnaan hakiki. 4. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di tengah segala pergumulan dan kebingungan yang mungkin terasa tak berujung, kalimat sederhana ini membawa jiwa kepada rasa syukur yang dalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata-kata ini bukan sekadar ungkapan formal atau ritual yang diulang-ulang, tetapi pengakuan lembut dari hati yang hadir dalam setiap detik kehidupan. Ia mengingatkan bahwa, meski dunia terkadang terasa berat, penuh kesalahan, dan menyakitkan, selalu ada sesuatu yang patut dihargai, sesuatu yang layak diberi perhatian dan rasa syukur yang tulus. Ketika hati meresapi kalimat ini, jiwa seakan menenggelamkan diri dalam aliran cahaya yang menenangkan. Segala kegelisahan dan rasa tidak cukup yang selama ini menekan mulai menemukan celah untuk beristirahat. Dalam setiap tarikan napas yang disertai pengucapan Alhamdulillah, muncul rasa ringan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia bukan hanya rasa lega, tetapi kesadaran lembut bahwa setiap pengalaman, setiap suka dan duka, setiap kesulitan dan kelegaan, semuanya merupakan bagian dari aliran yang lebih besar, aliran yang mengajak jiwa untuk berserah dan menerima dengan lapang. Kalimat ini juga membuka ruang bagi hati untuk menemukan makna dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan. Aroma pagi, sinar matahari yang menembus jendela, senyum yang muncul secara tak terduga, atau rasa hangat dalam doa yang sunyi, semua menjadi bukti kehadiran sesuatu yang abadi, sesuatu yang memberi arti pada hidup. Dengan mengulang dan meresapi, Alhamdulillah, jiwa merasakan keseimbangan halus antara penerimaan dan penghargaan, antara kerendahan hati dan kekuatan batin, dan antara kesendirian dan kedekatan dengan yang hakiki. Syukur yang tumbuh dari kalimat ini bukan sekadar ucapan, melainkan pengalaman batin yang menguatkan dan menenangkan. Setiap kali jiwa mengucapkannya dengan kesadaran, terasa bahwa hidup ini, meski penuh ketidakpastian, tetap memiliki pijakan yang lembut namun kokoh, sebuah tempat di mana jiwa bisa kembali bernaung, dan di mana segala kerisauan perlahan larut dalam rasa tenang yang hakiki. 5. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Ada saat-saat dalam hidup ketika jiwa merasa berat oleh segala kesalahan, kelalaian, dan bayangan masa lalu yang terus mengusik. Dalam momen itu, terdengar bisikan lembut yang menuntun hati untuk mengucapkan, Astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Kata-kata ini bukan sekadar ritual atau pengulangan formal, melainkan napas batin yang menembus seluruh lapisan diri, menyingkap rasa bersalah yang terselubung, dan membawa jiwa pada kebebasan yang sebelumnya terasa mustahil. Ketika hati meresapi kalimat ini, ada sensasi melepaskan beban yang selama ini menempel. Setiap kesalahan, meskipun hanya terasa kecil, menjadi ringan ketika diserahkan dalam doa yang tulus. Tidak ada rasa takut yang menekan, tidak ada penyesalan yang menjerat, hanya ada kesadaran lembut bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan pengakuan yang murni pada Yang Maha Pengampun mampu menenangkan gelombang batin yang paling dalam. Astagfirullah adalah pengingat bahwa jiwa tidak harus memikul segala rasa bersalah sendiri. Ia menuntun hati untuk kembali menatap diri dengan lembut, untuk menerima keterbatasan, dan untuk menyadari bahwa pengampunan tidak hanya tentang dilepaskannya kesalahan, tetapi juga tentang penyembuhan yang mengalir perlahan ke seluruh lapisan diri. Seperti embun pagi yang jatuh menenangkan daun-daun yang lelah, pengucapan kalimat ini membawa kesejukan pada hati, membuka ruang bagi rasa lega yang murni, dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dicapai melalui usaha manusia semata. Dalam diam, setiap kata yang diucapkan menjadi doa yang lembut bagi diri sendiri. Ia adalah pengingat bahwa, meskipun dunia terus berjalan dengan segala kesalahan dan kekurangan yang menyertainya, selalu ada kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki, dan untuk menemukan kedamaian dalam pengakuan yang tulus.
Kalimat ini mematahkan rasa sombong yang mungkin pernah menjerat, memudarkan kebanggaan yang salah arah, dan membawa hati kepada kesadaran akan kelembutan dan kasih sayang. Allah yang tak terbatas. 6. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Seringkali, hidup menghadirkan perasaan lelah, seolah segala usaha tidak pernah cukup, dan segala tantangan terasa menumpuk tanpa henti. Dalam momen-momen itu, kalimat ini muncul seperti angin lembut yang menenangkan, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ia bukan sekadar ucapan, ia adalah pengakuan batin yang membebaskan jiwa dari kesan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali diri sendiri semata. Mengucapkan kalimat ini berarti menyerahkan beban kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mampu menampung segala lelah, segala kegagalan, dan segala ketidakpastian. Ada rasa lega yang muncul, seolah tangan-tangan halus menarik berat yang menekan dari pundak, dan memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas dengan bebas. Ia membuka kesadaran bahwa meskipun manusia terbatas, ada kekuatan tak terlihat yang selalu mendukung, membimbing, dan menyertai setiap langkah. Ketika diulang dengan kesadaran penuh, kalimat ini menghadirkan rasa ketenangan yang halus namun kuat. Jiwa merasa ringan, tidak lagi dibebani oleh kesan harus mengatasi segalanya sendiri. Dalam ketenangan itu, setiap tantangan terasa lebih kecil, setiap ketakutan memudar, dan hati menemukan kekuatan yang berasal dari keyakinan pada pertolongan yang tak terbatas. Seperti sungai yang mengalir dengan tenang di lembah, kalimat ini menuntun jiwa untuk mengikuti arus kehidupan dengan kesadaran penuh, tanpa rasa tergesa atau tertekan oleh hiruk-pikuk dunia. Ada keindahan yang lembut dalam kalimat ini, ia mengajarkan jiwa tentang kerendahan hati, tentang menerima keterbatasan, dan tentang menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri semata, melainkan dari kesadaran akan kehadiran yang selalu menyertai. Setiap pengucapan menjadi doa yang menguatkan hati, menenangkan pikiran, dan memberi rasa aman yang sulit digambarkan dengan kata-kata biasa. Dalam kesadaran itu, jiwa menyadari bahwa pertolongan yang datang dari sumber yang maha kuasa mampu menembus semua kesulitan, menyingkap jalan ketika pintu terasa tertutup, dan memberi cahaya ketika gelap menyelimuti. 7. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ketika rasa penyesalan dan kesadaran akan keterbatasan diri muncul, kalimat ini hadir sebagai doa yang paling lembut dan penuh pengakuan, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini adalah pengakuan yang begitu jujur, yang menembus seluruh lapisan batin, membawa hati untuk menatap diri sendiri tanpa topeng, dan untuk menerima kelemahan dengan kelembutan yang dalam. Kalimat ini bukan hanya doa, tetapi cermin yang memantulkan seluruh kesalahan dan ketidaksempurnaan diri, sambil tetap menekankan kebesaran dan kesucian yang hakiki. Saat diucapkan dengan hati yang terbuka, ada sensasi melepaskan diri dari beban dosa dan ketidakmampuan, seraya mengakui bahwa pengampunan dan penyembuhan hanya dapat datang dari Yang Maha Suci. Jiwa yang mendengar kalimat ini merasakan ketenangan yang mendalam, seperti lembutnya cahaya bulan yang menyinari malam gelap, menghapus bayangan rasa bersalah yang menumpuk dalam hati. Dalam setiap pengucapan, hati merasakan rasa rendah diri yang menyejukkan, sekaligus rasa dekat yang lembut kepada sumber segala kebaikan. Ada kesadaran halus bahwa pengakuan ini bukan untuk menundukkan diri dengan rasa takut, melainkan untuk membebaskan jiwa dari kesombongan, dari ego yang menjerat, dan dari ilusi bahwa diri bisa menguasai segalanya sendiri. Ia adalah doa yang menenangkan, menguatkan, dan sekaligus membimbing, membiarkan jiwa menemukan titik keseimbangan antara penyesalan, pengakuan, dan harapan yang tulus. Kekuatan kalimat ini sangat dalam, ia mampu menembus ketegangan batin, menghapus kegelisahan yang tersembunyi, dan menghadirkan rasa aman yang lembut. Dalam diam, setiap pengucapan menjadi napas yang menenangkan, seperti hujan tipis yang membasahi tanah kering, menyuburkan hati yang gersang, dan memberi kehidupan baru pada rasa yang sebelumnya tertahan. Ada pemahaman halus bahwa, meskipun manusia sering salah, selalu ada jalan kembali melalui pengakuan yang tulus, doa yang lembut, dan kesadaran akan kesucian yang tidak terganggu oleh segala kesalahan yang lalu. Kalimat ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa segala kesalahan dan dosa, bila diiringi pengakuan dan penyesalan yang tulus, adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Ia membimbing jiwa untuk menatap masa lalu tanpa terperangkap,
untuk belajar dari setiap langkah yang keliru, dan untuk menemukan ketenangan dalam pengakuan yang murni. Dalam setiap getaran kalimat ini, hati merasakan kedekatan yang tak tergantikan, kedamaian yang tak bisa dijelaskan, dan rasa perlindungan yang lembut namun nyata, seolah ada tangan lembut yang menuntun jiwa kembali ke rumah yang abadi. Dan kini, setelah jiwa kita menapaki lembah-lembah halus dari setiap kalimat yang telah kita resapi, terasa sebuah ketenangan yang mengalir perlahan ke seluruh diri. Ada kesadaran lembut yang muncul, bahwa hidup ini bukan hanya tentang hiruk-pikuk dunia atau tumpukan tuntutan yang seolah tak pernah berakhir. Hidup ini juga tentang ruang yang ada di antara detik-detik itu, tentang jeda sunyi yang memungkinkan hati untuk mendengar bisikan paling halus, bisikan yang selama ini terlalu sering terlewatkan oleh kesibukan dan kegelisahan yang kita anggap biasa. Dalam sunyi itu, kita belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata biasa. Kita belajar bahwa setiap tarikan napas, setiap detak jantung, setiap rasa yang hadir, adalah hadiah yang lembut dari sesuatu yang lebih besar. Dan hadiah itu hadir bukan untuk menuntut, bukan untuk menekan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita selalu memiliki ruang untuk kembali, untuk menenangkan diri, dan untuk merasakan kedamaian yang hakiki. Rasa berbeda yang muncul ketika kita benar-benar hadir dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa hiruk-pikuk dunia, adalah rasa yang sederhana, tapi begitu kuat dan menenangkan. Saat kita menutup mata dan membiarkan kalimat-kalimat suci yang telah kita ucapkan meresap, terasa ada lapisan demi lapisan yang luruh perlahan. Semua kepalsuan, semua kesibukan yang menyesakkan, semua tekanan yang selama ini membelit hati, mulai memudar. Dan digantikan oleh sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang abadi, yang tidak bisa digoyahkan oleh waktu, oleh kesalahan, atau oleh kesulitan yang silih berganti datang. Ada ketenangan yang lahir dari pengakuan akan keterbatasan diri, dari kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman yang lebih besar, dan dari pengakuan tulus bahwa ada kekuatan yang selalu menyertai setiap langkah, meskipun kita sering lupa untuk merasakannya. Ketenangan itu bukan sekadar hening di luar, ia lebih dalam, menyusup ke setiap lapisan batin, menenangkan setiap sel yang lelah, memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas dengan bebas. Saat kesadaran ini hadir, jiwa kita mulai peka terhadap hal-hal yang selama ini terlewat, senyum yang muncul tiba-tiba, cahaya matahari yang menembus jendela, hembusan angin yang membelai wajah, atau bahkan detak jantung sendiri yang menjadi saksi perjalanan yang tidak terlihat. Semua hal itu menjadi tanda kecil dari kehadiran yang selalu ada, yang tak pernah meninggalkan, yang selalu menunggu untuk disadari oleh hati yang mau mendengar. Dan ketika kita membiarkan diri benar-benar hadir, kita juga mulai menyadari bahwa semua ketakutan, semua rasa gelisah, semua bayangan yang menakutkan selama ini hanyalah pantulan dari dunia yang terbatas. Sementara yang hakiki, yang abadi, selalu ada, menenangkan, dan memberi rasa aman. Ada rasa ringan yang muncul ketika kita menyerahkan diri kepada kehadiran itu, ketika kita membiarkan hati mengucapkan kalimat yang menenangkan, ketika kita merasakan setiap kata yang mengalir perlahan dan menyentuh seluruh lapisan batin. Rasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dicari atau diciptakan, ia hadir dengan sendirinya bagi jiwa yang bersedia untuk berhenti sejenak dan mendengar. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa pengampunan, kelembutan, dan kelegaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri. Ia hadir melalui pengakuan, melalui kesadaran, dan melalui doa yang tulus. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan, yang telah mengalir dengan penuh kesadaran, bukan hanya kata-kata, mereka adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih lembut, dan sesuatu yang abadi. Setiap pengucapan adalah napas, setiap napas adalah langkah kecil menuju kedamaian, dan setiap langkah adalah bukti bahwa jiwa selalu bisa kembali kepada ketenangan meskipun dunia terus bergerak tanpa henti. Ada keindahan yang halus dalam kesadaran ini, bahwa meskipun kita sering merasa lelah, tersesat, atau terbebani, selalu ada ruang untuk kembali, selalu ada kesempatan untuk menenangkan diri, dan selalu ada cahaya yang menunggu untuk menembus gelap yang terkadang menyelimuti hati. Dalam ruang itu, jiwa merasa aman, diterima, dan dimengerti tanpa harus menyesuaikan diri dengan apapun di luar. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang memaksa, hanya ada penerimaan yang lembut, sebuah pengingat bahwa setiap langkah, setiap napas, dan setiap doa adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian yang hakiki. Dan ketika kita menutup hari, atau menutup video ini, biarlah kalimat-kalimat suci yang telah mengalir tetap menjadi teman dalam keheningan. Biarkan mereka mengisi ruang-ruang kosong di hati, memberi kekuatan ketika dunia terasa berat,
memberi ketenangan ketika gelisah datang, dan memberi cahaya ketika kegelapan mencoba menyelimuti. Setiap kalimat adalah pelindung lembut, setiap pengucapan adalah pengingat halus, dan setiap kesadaran yang muncul adalah hadiah yang murni dari sesuatu yang abadi. Jiwa yang mau mendengar, yang mau hadir, akan selalu menemukan titik temu itu. Ia akan merasakan rasa aman yang lembut,